Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan El Mubarak. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 kelas reguler G dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Ulumul Quran dengan materi pengenalan tentang Al-Quran. So, tidak perlu berlama-lama, mari kita ke penjelasannya sekarang. Pada subbab kali ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah definisi dari Al-Quran. Yang kedua, nama-nama dan sifat-sifat dari Al-Quran. Dan yang ketiga, perbedaan antara Al-Quran, hadis Nabi, dan hadis Qudsi. Baik, yang pertama akan dijelaskan terlebih dahulu tentang apa itu Al-Quran. Al-Quran secara bahasa ialah berasal dari bahasa Arab, yakni qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan yang dibaca, dilihat, dan ditelaah. Sedangkan secara istilah, Al-Quran diartikan sebagai kitab suci yang berisi ajaran-ajaran agama Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada pula menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, Al-Quran dimaknai sebagai kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia. Ada pula pakar ahli yang berpendapat tentang definisi dari Al-Quran, yakni Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau mendefinisikan Al-Quran sebagai suatu firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada tandingannya, diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang membacanya merupakan ibadah. Nabi Muhammad itu merupakan penutup para nabi dan rasul melalui perantara malaikat Jibril. Kesimpulan dari bahasa, istilah, KBBI, dan pakar ahli Al-Quran, yakni Al-Quran didefinisikan sebagai Al-Qur'anu huwa kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil-lafzi al-arabiyyi al-manqulu ilaina bitawaturi al-maktubu fil masahif al-muta'abbadu bitilawati al-mabda'u bisuratil fatihah al-mahmumu bisuratin nasi, yang artinya Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbahasa Arab, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, termaktub dalam mushaf. Membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Setelah kita mengetahui definisi atau pengertian dari Al-Quran itu sendiri, kita sekarang berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni nama-nama lain dari Al-Quran dan sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Pembahasan pertama ialah nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 9. Yang kedua adalah Alkitab, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 10. Nama-nama lain dari Al-Quran yang ketiga ialah Al-Furqan atau pembeda, sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Furqan ayat pertama. Nama-nama lain dari Al-Quran yang keempat adalah Az-Zikr atau pemberi peringatan, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Hijr ayat 9. Dan nama-nama lain dari Al-Quran yang terakhir adalah Tanzil, yakni dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 192.
Selanjutnya adalah sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama ada nur atau cahaya dalam surah An-Nisa ayat 17. Yang kedua ada mubin atau yang menerangkan dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 15. Yang ketiga ada mubarak atau yang diberkati dalam Quran surah Al-An'am ayat 92. Yang keempat ada busyra, artinya kabar gembira dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 97. Sifat selanjutnya ialah Al-Aziz atau yang mulia dalam Quran surah Fusilat ayat 41. Sifat yang selanjutnya ialah Majid atau yang dihormati dalam Quran surah Al-Buluj ayat 21. Sifat Al-Quran terakhir ialah Bashir, pembawa kabar gembira, dan Nazir, pembawa peringatan dalam Quran surah Fusilat ayat 3 hingga 4. Kita lanjut kepada pembahasan yang terakhir, yakni perbedaan antara Al-Quran dengan hadis Nabi dan hadis Qudsi. Yang pertama, perbedaan Al-Quran dengan hadis Nabi. Sudah jelas bahwa Al-Quran ialah firman Allah, sedangkan hadis Nabi ialah perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat dari Nabi Muhammad SAW. Pembahasan selanjutnya ialah perbedaan antara Al-Quran dengan hadis Qudsi. Hadis Qudsi ialah hadis yang oleh Nabi Muhammad SAW disandarkan kepada Allah. Maksudnya, Nabi meriwayatkan bahwa itu adalah kalam Allah. Maka Rasul menjadi perawi kalam Allah ini dengan lafal dari Nabi itu sendiri. Maka perbedaan antara Al-Quran dengan hadis Qudsi itu sudah jelas dan dapat teman-teman baca pada layar di depan. Selanjutnya, yaitu pembahasan yang paling terakhir ialah perbedaan antara hadis Nabi dan hadis Qudsi. Sebagaimana penjelasan yang sudah disampaikan oleh saya mengenai apa itu hadis Nabi atau hadis Nabawi dan hadis Qudsi. Nah, perbedaannya juga bisa teman-teman baca pada layar yang sedang teman-teman lihat di depan. Nah, teman-teman, sudah jelas belum pembahasan yang barusan kita bahas bersama-sama? Mungkin dengan pembahasan kali ini akan berguna bagi teman-teman sekalian di masa yang akan datang. Terima kasih telah mendengarkan pembahasan yang telah saya bawakan, dan mohon maaf bila memang pembahasan kali ini kurang menyentel di otak teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri. Ungzur maqalah wala tangzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.